Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen keperawatan dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Frida Mendur Eskop MKop. Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Maria Dilago dengan NIM 1914-2010-175. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dengan pengertian MPKP. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui upaya orang lain. Menurut P. Siagian, manajemen berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Yang kedua, pengertian MPKP atau model praktek keperawatan profesional. Itu sendiri adalah suatu sistem atau struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memfasilitasi perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan tempat asuhan tersebut diberikan. Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Kobogau dengan NIM 1814-201191. Yang berikut struktur MPKP. Kepala ruangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu tugas pokok yang adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di ruang rawat yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Yang kedua, uraian tugas terbagi menjadi dua, yaitu melaksanakan fungsi perencanaan dan melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan. Selanjutnya, perawat primer, yaitu uraian tugas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif. Yang kedua, membuat tujuan dan rencana keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat selama praktek bila diperlukan. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu lain maupun perawat lain. Yang kelima, mengevaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Yang berikut, melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga sosial di masyarakat. Dan yang berikut, membuat jadwal perjanjian klinik. Dan yang terakhir, mengadakan kunjungan rumah bila perlu. Nama saya Regina Lusita Kakauhe, NIM 1914-2010-189. Saat ini saya akan melanjutkan yaitu dengan perawat asosiat. Tugas pokok yang pertama, memberikan perawatan secara langsung berdasarkan proses keperawatan dengan sentuhan kasih sayang. Kedua, melaksanakan program medik dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, mempersiapkan klien secara fisik dan mental untuk menghadapi tindakan perawatan dan pengobatan serta diagnostik. Keempat, melatih klien untuk menolong dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kelima, membantu kepala ruangan dalam tata laksanaan ruangan secara administratif. Selanjutnya, CCM. CCM bekerja sama dengan kepala ruangan dalam hal melakukan evaluasi tentang mutu asuhan keperawatan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengevaluasi mahasiswa praktik, serta membahas dengan mengevaluasi tentang implementasi MPKP. Perkenalkan, nama saya Viga Stefania Kilala dengan NIM 1914-2010-181. Tingkat dan spesifikasi MPKP. MPKP pemula, model praktek keperawatan profesional pemula, merupakan tahap awal untuk menuju model PKP. Model ini mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat pemula. Pada model ini terdapat 3 komponen utama, yaitu ada ketenagaan keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan, dan dokumentasi asuhan keperawatan. Selanjutnya ada MPKP 1. Pada model ini, perawat mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat 1, dan untuk itu diperlukan penataan 3 komponen utama, yaitu ketenagaan keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan. Yang digunakan pada model ini adalah kombinasi metode keperawatan primer dan metode tim disebut tim primer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Ayu Ramadhani Amirin dengan NIM 19142010170. Selanjutnya saya akan membacakan tentang MPKP 2 dan MPKP 3. MPKP 2 yaitu pada model ini akan mampu memberikan asuhan keperawatan profesional tingkat 2. Pada ketenangan terdapat tenaga perawat dengan kemampuan spesialis keperawatan yang spesifik untuk cabang ilmu tertentu. Perawat spesialis berfungsi untuk memberikan konsultasi tentang asuhan keperawatan kepada perawat primer pada area spesialisnya. Kemudian MPKP 3 yaitu melalui pengembangan model PKP 3 dapat berikan asuhan keperawatan profesional tingkat 3. Pada ketenangan terdapat tenaga perawat dengan kemampuan doktor dalam keperawatan klinik yang berfungsi untuk melakukan riset dan membimbing para perawat melakukan riset serta memanfaatkan hasil-hasil riset dalam memberikan asuhan keperawatan. Perkenalkan, nama saya Regina Saminahung dengan NIM 191420110. Pada saat ini saya akan membahas tentang metode penugasan MPKP, yaitu metode tim dan metode fungsional. Yang pertama, metode tim. Metode tim adalah perorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Kelebihan: dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif, memungkinkan pelaksanaan proses keperawatan, konflik antar staf dapat dikendalikan melalui rapat dan efektif untuk belajar, memberikan kepuasan anggota tim dalam berhubungan interpersonal. Kekurangan: ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi dan supervisi anggota tim dan harus mempunyai keterampilan yang tinggi baik sebagai perawat, pemimpin maupun perawat klinik. Keperawatan tim menimbulkan fragmentasi keperawatan bila konsepnya tidak diimplementasikan dengan total. Dapat tim membutuhkan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim sehingga komunikasi antar anggota tim terganggu. Kedua, metode fungsional. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorientasi pada penyelenggaraan tugas dan prosedur keperawatan. Kelebihannya sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai kerja. Kekurangannya, tenaga ini ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas sederhana. Kekurangan: perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaan. Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja, tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya, menurunkan tanggung jawab dan tanggung jawab gugat perawat. Perawat dan klien sulit terbantu. Dan yang selanjutnya ada metode primer dan metode kasus. Metode primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian satu atau beberapa klien dan sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan bisa pulang. Kelebihannya, asuhan keperawatan berfokus pada klien. Profesi lain lebih menghargai karena dapat berkonsultasi dengan perawat, mengetahui semua tentang kliennya. Menjamin kontinuitas keasuhan keperawatan, meningkatkan hubungan antara perawat dan klien. Metode ini mendukung pelayanan profesional. Kekurangannya hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional. Tidak semua perawat merasa siap untuk bertindak mandiri, memiliki akuntabilitas dan kemampuan untuk mengkaji serta merencanakan asuhan keperawatan untuk klien. Akuntabilitas yang total dapat membuat jenuh,
perlu tenaga yang cukup banyak, dan mempunyai kemampuan dasar yang kuat. Dan yang terakhir adalah metode kasus. Metode kasus adalah metode di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio 1 perawat untuk 1 pasien dengan pemberian perawatan konstan untuk periode tertentu. Kelebihan, perawat lebih memahami kasus per kasus, sistem evaluasi ada. Kekurangannya, belum dapatnya diidentifikasi perawat penanggung jawab, perlu tenaga yang cukup banyak, dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Terima kasih ya.